pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Semoga pagi ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kita akan memulai dengan doa pagi online. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, terima kasih untuk hari yang baru dan penyertaan-Mu. Semalam kami boleh beristirahat dan kami boleh memasuki hari yang baru dan akan memulai segala aktivitas kami. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami mendengarkan sabda-Mu dan pesan-pesan yang Tuhan ingin supaya kami pegang dan lakukan ketika kami menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan ini. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan kita pagi ini dari surat 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 firman Tuhan demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus. Sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara bacaan Alkitab kita, dan tema kita pagi ini adalah ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara-saudara pasti pernah melihat makhluk yang namanya kupu-kupu. Makhluk yang memang indah dan menarik dipandang mata. Namun kita ingat bahwa untuk menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang dapat terbang dengan penampilan yang anggun dan disukai oleh banyak orang, dia harus melewati sebuah proses yang namanya proses metamorfosa. Metamorfosa, saudara-saudara, adalah proses perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu yang membutuhkan waktu yang dapat dikatakan cukup lama dan panjang, tapi sebenarnya cukup sederhana. Ada 4 tahapan dalam proses metamorfosa kupu-kupu itu, yaitu mulai dari telur, kemudian menjadi ulat, selanjutnya menjadi kepompong, dan terakhir barulah menjadi kupu-kupu. Dan dia menjadi seperti ciptaan baru dari sesuatu yang kelihatannya buruk, tapi dia kemudian berubah dengan penampilan yang indah dan baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kehidupan kita, kehidupan Kristen, sejatinya adalah kehidupan yang berproses, yaitu dari manusia lama menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yang dulunya adalah hamba dosa,
Seperti yang dikatakan dalam surat Roma, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang dulunya terpisah dari Allah, kini diperdamaikan dengan Allah. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat 13. Proses penciptaan kembali menjadi manusia baru adalah melalui karya penebusan Allah melalui darah Kristus. Seperti yang dikatakan dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, sebagai ciptaan baru, kita diminta untuk tidak menyerahkan diri kita kepada dosa. Dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuh kita yang lama, supaya kita tidak mengikuti keinginannya. Dan kita tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman. Tapi kita diminta untuk menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, sekarang hidup. Dan saudara-saudara, kita diminta untuk menyerahkan anggota tubuh kita bagi Kristus untuk menjadi alat-alat dan senjata kebenaran di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita diminta untuk bersekutu, senantiasa melekat dan mendekat kepada Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Kristus dan mencapai kedewasaan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, menjadi ciptaan baru, kita tidak boleh berkompromi dengan dosa, tetapi tetap hidup di dalam Kristus. Dan bacaan kita dari surat 2 Korintus 5 tadi mengingatkan kita bahwa kita sekarang adalah ciptaan baru. Kita, saudara-saudara, sudah dibersihkan, disucikan oleh Allah lewat darah Kristus. Kita menjadi manusia baru dan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Artinya tidak lagi hidup bagi dosa dengan cara yang lama, tapi dalam kehidupan baru sebagai ciptaan baru yang menuruti jalan-jalan Kristus. Saudara-saudara, saat kita menghadapi berbagai pergumulan, pertikaian, permasalahan dalam hidup, sebagai pribadikah, anggota masyarakatkah, anggota gerejakah, kadang kita mudah tersinggung. Kadang saudara-saudara kita gampang menghakimi orang. Kadang-kadang kita begitu egois, kita memiliki kesombongan, merendahkan orang lain, sulit untuk memaafkan dan mau menang sendiri. Seringkali kita berkata, ya emang saya mah dari dulu emang begini, dari dulu ya saya seperti ini, kemampuan saya ya cuma begini. Saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti ini harus kita tinggalkan. Ingat, kita adalah ciptaan baru. Jangan lagi membangga-banggakan diri dengan cara hidup yang lama. Berubahlah oleh pembaharuan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti kehendak Allah, mengerti perintah-perintah Allah, mengerti bahwa impian Tuhan bagi hidup kita adalah hebat. Dia ingin supaya hidup kita ini terus di dalam kuasa dan kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, memang
Sebagai orang percaya, kita tidak serta-merta mendadak menjadi ciptaan baru. Perkataan dan perilaku kita seringkali jauh dari kebenaran. Seringkali kita nggak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Saudara-saudaraku, pagi ini dengan firman Tuhan kita diajak, tinggalkanlah hal-hal yang buruk yang tidak menjadi berkat. Wujudkanlah kehidupan sebagai ciptaan baru yang senantiasa berguna menjadi berkat bagi sesama kita. Meski langkah menuju kepada perubahan kehidupan yang baru adalah perjalanan yang panjang dan sukar, teruslah berusaha lebih baik dari hari ke hari. Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita. Selamat berjuang, selamat hidup sebagai ciptaan baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Kristus, seringkali kami lupa, tidak menyadari bahwa oleh darah Kristus kami telah menjadi ciptaan baru. Kami telah didamaikan dengan Allah dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan. Ampunilah kami kalau kami senang hidup dengan cara hidup yang lama, yang sombong mementingkan diri. Biarlah oleh firman-Mu yang kami renungkan bersama hari ini dan seterusnya, kami hidup sebagai ciptaan baru. Dengan pertolongan Tuhan, kami meninggalkan cara-cara hidup yang lama yang sia-sia, tapi hidup menuruti kehendak Allah dalam Kristus, sehingga banyak orang mengenal Kristus dan kami semua bersama-sama memuliakan Tuhan. Lengkapilah kami dengan karunia-Mu Tuhan, supaya hidup ini sungguh-sungguh sejahtera di dalam Kristus. Kami menyerahkan permohonan, doa dan perjalanan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.